Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranata dengan NPM 234110115 dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi bisnis yang berjudul tentang apa itu focus group discussion atau yang sering disebut dengan FGD. Di presentasi ini saya akan membahas tentang yang pertama ada tujuan dan manfaat FGD, yang kedua ada peran moderator dalam FGD, yang ketiga ada teknik pengumpulan data dalam FGD, yang keempat ada analisis dan interpretasi hasil FGD, yang kelima ada etika dalam pelaksanaan FGD, yang keenam tentang dan kendala dalam FGD, yang ketujuh kesimpulan dan rekomendasi. Apa itu focus group discussion atau yang disebut FGD? FGD adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan sekelompok orang dalam diskusi terpimpin untuk membahas suatu topik atau isu tertentu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam dari peserta. Tujuan dan manfaat FGD. Apa saja tujuan dan manfaat FGD itu? Yang pertama ada eksplorasi ide dan perspektif. FGD memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai ide, pemikiran, dan sudut pandang yang muncul dari diskusi kelompok. Yang kedua ada pemahaman yang lebih baik. Metode ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku, motivasi, dan preferensi konsumen atau pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada umpan balik dan interpretasi. Peserta FGD dapat memberikan masukan yang berharga dan memicu ide-ide baru untuk mengembangkan produk atau strategi. Peran moderator dalam FGD. Ada apa aja sih peran moderator dalam FGD itu? Fasilitator. Moderator bertugas memfasilitasi diskusi agar berjalan lancar dan semua peserta terlibat aktif. Pendengar aktif. Moderator harus menjadi pendengar yang baik, memahami topik dan pertanyaan yang diajukan. Yang terakhir ada pemandu. Moderator mengarahkan diskusi agar tetap fokus dan sesuai dengan tujuan FGD. Teknik pengumpulan data dalam FGD. Ada apa aja sih teknik pengumpulan data dalam FGD itu? Yang pertama ada pedoman diskusi. Moderator menggunakan pedoman terstruktur untuk mengarahkan jalannya diskusi. Yang kedua, rekaman audio atau video. Diskusi FGD direkam untuk dokumentasi dan analisis lebih lanjut. Yang ketiga, ada catatan observasi. Moderator atau asisten mencatat observasi tentang selama FGD berlangsung. Analisis dan interpretasi dalam FGD. Transkripsi dan coding. Rekaman diskusi ditranskripsikan dan dikodikan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Interpretasi dan kesimpulan. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis isi. Peneliti menganalisis isi diskusi secara mendalam untuk memahami perspektif dan wawasan peserta. Laporan. Temuan FGD disajikan dalam bentuk laporan yang komprehensif dan jelas. Etika dalam pelaksanaan FGD. Keserasian. Menjaga keserasian informasi dan identitas peserta.
informed consent, mendapat persetujuan dari peserta untuk berpartisipasi dalam FGD. Netralitas, moderator harus bersikap objektif dan tidak memihak. Menghargai partisipasi, memberikan apresiasi kepada peserta atas waktu dan kontribusinya. Tentang dan kendala dalam FGD. Yang pertama ada pemilihan peserta. Memastikan peserta yang terpilih mewakili target populasi dengan baik. Yang kedua ada dinamika kelompok. Mengelola interaksi dan mencegah dominasi peserta tertentu. Yang ketiga ada analisis dan interpretasi. Menghindari bias dan menarik kesimpulan yang valid dari hasil diskusi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, FGD merupakan metode yang efektif untuk mengumpulkan data kualitatif dan memperoleh wawasan mendalam dari target audiens. Manfaat utama, FGD membantu organisasi memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen atau pemangku kepentingan. Rekomendasi, FGD sebaiknya dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan etika, teknik pengumpulan data, dan analisis yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saat saya berpresentasi, saya mohon maaf. Dan saya, Ahmad Rizky Pranata, pamit undur diri dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.